yang nggak berangkat ya? Tadi hanya Mbak Suka ya? Iya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada yang untuk kelas 5A ini ya khususnya. Mau tahu nggak? Mau. Nanti kalau misalkan Ibu bilang kelas 5A, nanti kalian bilang siap gitu ya. Ya. Lanjut untuk fokus. Sudah tahu semua? Sudah. Oke, mantap. Coba kelas 5A siap. Untuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, udah fokus semua, udah semangat semua. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum. Hari ini kita akan belajar mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nanti kalian bisa menganalisis apa itu kecepatan, apa itu jarak, dan apa itu waktu. Kemudian kalian juga nanti bisa mencari rumus dari kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian bisa menyelesaikan masalah antara kecepatan, jarak, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada PowerPoint materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Coba diperhatikan gambar ini. Pernahkah kalian melihat orang berlomba lari? Pernah nggak? Nah, biasanya yang menang siapa dulu? Yang paling duluan. Iya, yang paling cepat, yang paling duluan, betul. Padahal dalam lomba lari itu jaraknya sama. Tapi kenapa ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat? Kenapa coba? Karena kecepatan mereka itu berbeda. Nah, itu hubungannya antara kecepatan, jarak, sama waktu. Jaraknya sama, waktunya pasti beda karena kecepatannya juga beda. Nah, coba dilihat di sini. Nah, kira-kira berarti kecepatan itu apa? Coba dibaca Mbak Laila. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Dalam waktu tertentu, satuan kecepatan Kilometer per jam, meter meter per menit, dan meter per sekon. Ya, sekon itu detik ya, anak. Kemudian, jadi kecepatan itu waktu yang digunakan menempuh jarak tertentu. Misal, di sini ada jarak kota A dan kota B. Nah, misal di sini ada mobil. Mobilnya nggak usah bagus-bagus ya, anak-anak. Ini nanti mobilnya itu melaju ke sini. Berarti mobil ini melaju itu dinamakan kecepatan. Kemudian, selanjutnya, nah, coba pengertian jarak sekarang Mbak Ina betul dibaca. jarak adalah panjang atau jauh antara dua benda atau tempat. Satuan jarak adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan lain-lain. Contoh, para pelari harus lari secepat-cepatnya sejauh 100 meter dari garis start sampai finish. Pelari yang sampai garis finish duluan dinyatakan menang. Oke. Nah, di sini itu jarak adalah panjang atau jauh antara dua benda atau tempat. Nah, jadi antara A dan B itu sama dengan jaraknya. Jarak antara benda satu ke benda kedua atau tempat satu ke tempat kedua. Coba selanjutnya. Waktu. Pengertian waktu sekarang Mbak On dibaca. Waktu berkaitan dengan keberangkatan, lama perjalanan, waktu istirahat, dan saat sampai atau tiba di tujuan tertentu. Satuan waktu yaitu jam, menit, dan detik. Ya, berarti biasanya kita melihat waktu itu ada di mana? Di jam. Iya. Ada yang pakai jam? Ada. Itu berapa ini? Oh iya. Ya, itu juga termasuk Pak. Waktu. Berarti itu menunjukkan jam, ada menitnya. Terus, nah, terus rumus kecepatan, jarak, sama waktu itu apa? Nah, di sini ingat selalu Jokowi. Nah, padahal Jokowi itu presiden keberapa?
Pinter, 180. Satuannya apa? Kilometer. Kilometer. Sama ya jawabannya ya. Ya. Oke. Berarti setelah ini karena kalian udah tahu rumusnya, kalian tak kasih undian, nanti maju ke kelompok satu-satu ya. Coba maju ya. Ayo maju. Ya, iya. Ya, coba duduk dulu. Udah mendapatkan undiannya? Sudah. Oke. Sekarang ibu bagikan ada LKPD atau lembar kerja peserta ini per kelompok. Nah, di dalam LKPD ini kan ada tujuan pembelajaran, ada ingat aku ya. Ingatnya apa? Jokowi. Jokowi J untuk Cara. K untuk kecepatan, W untuk waktu. Dan soal yang pertama bagaimana perbandingan antara jarak, kecepatan dan waktu. Nanti kalian didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, tulis jawaban undian kuismu di bawah ini. Udah, tak kasih waktu sekitar 5 menit ya. Ingat Bu. Ya, bisa? Bisa. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan untuk dikerjakan. Coba, mana yang susah? Udah semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Coba kelompok satu maju dulu di depan. Kelompok satu, ya. Dibacakan soalnya, tapi jawabannya apa? Jika Edo bersepeda dari rumah ke taman kota sejauh 50 meter, jika Cepet-cepet. Ibu, tak tulis. Berapa? jika Edo bersepeda dari rumah ke taman kota sejauh 50 meter Nah, jaraknya 50 meter, terus? dan waktu yang ditempuh adalah 5 menit. Nah, Berapa kecepatan Edo? ya. Rumusnya apa kan? Rumusnya berarti jarak Nah, dibagi waktu. Jaraknya 50 dibagi. 5 Hasilnya 10. oke. Satuannya apa? Satuannya meter per menit. Iya, oke. Betul nggak anak-anak? Kelompok lain betul? Betul. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2. Buat silakan. Bacakan soalnya. Ini berangkat ke kampus pukul 7:30 sampai di kampus pukul 8:30. Ya. Jika kecepatannya 50 km per jam, berapa jaraknya? Jarak mencari jarak apa rumusnya? Berarti waktu dikali kecepatan. Waktu dikali kecepatan atau kecepatan kali sama aja ya. Ya. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 50. Waktunya Berarti 1 jam, Bu. 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena dari jam 7:30 sampai jam 9:30 itu waktunya 1 jam. Oke, pinter. Berarti hasilnya berapa? 50 kilometer. Kilometer ya. Kilometer. Oke, betul ya anak-anak? Ada yang mau bertanya? Tidak. Atau mau beri pendapat? Ya, sekarang kelompok 3.
Berarti jam berapa dong? Jam 8.05. Oke, itu betul ya, anak. Coba tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tadi di LKPD sama yang Ibu kasihkan tadi yang ada di alat peraga, setelah ini Ibu akan beri materi tambahan sebagai bahan penguat kalian dalam memahami materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Bisa dilihat dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Simak penjelasan berikut ini. Perhatikan dan amati gambar berikut ini. Ada gambar anak naik sepeda dan ada seorang ibu mengantarkan anaknya naik sepeda motor. Kira-kira mana yang mengendarai motor lebih cepat daripada sepeda? Kecepatan makin cepat, makin sedikit waktu tempuhnya. Perhatikan gambar. Apa yang bisa dilakukan seorang pelari untuk mencapai garis finish terlebih dahulu? Kira-kira apa ya? Yang bisa dilakukan seorang pelari adalah menambahkan kecepatan. Seorang pelari harus mencapai jarak tertentu dengan cepat agar bisa memenangkan pertandingan. Dari pembahasan tadi kita mendapat kesimpulan bahwa kecepatan adalah jarak yang harus ditempuh dalam sewaktu tertentu. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Simak penjelasan berikut ini ya. Kalian harus fokus. Kita bisa menghitungnya dengan mudah dengan bantuan segitiga ajaib Jokowi. J berarti jarak, K berarti kecepatan, dan W berarti waktu. Oke, sama ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa J itu untuk jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Udah paham semua? Oke, untuk menambah latihan kalian, itu ada kuis. Silahkan nanti dari anak-anak cepet-cepetan jawabannya apa, langsung dijawab kayak gitu ya. Benar atau salah itu nggak apa-apa, yang penting jawab aja. Kita mulai. Kita buka box pertama. Dibaca di dalam hati, langsung dijawab. Apa jawabannya? Ayo, waktunya habis. Saya Bu, Ya. 60. Oke, A. Yeay. Terus. Kita buka box kedua. Saya Bu, Ya. kilometer per jam. Oke. Yeay. Terus yang ketiga ya. Ayo, mana jawabannya? Jawabannya 25. ya belum. Ya bentar. Sekarang box keempat. Nah ini tadi ya udah ya. Ya. Ini tadi berapa? 25. 25. Oke, betul.
B. Kemudian waktu itu lamanya dari tempat A ke B seperti itu ya. Nanti anak-anak akan ada penilaian diri sama penilaian refleksi nanti akan Ibu berikan kepada teman-teman semua. Oke?